Kita lanjutkan mata kuliah elektromagnetika ini yang memasuki pada sesi ketiga. Kita akan membahas tentang flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Namun sebelum itu kita akan mengulang terlebih dahulu di sesi minggu yang lalu, ya, itu di sesi kedua. Kita telah membahas tentang hukum Coulomb dan intensitas medan listrik. Hukum Coulomb itu merupakan hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik, yaitu hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Kemudian intensitas medan listrik atau kita menyebutnya dengan kuat medan listrik disimbolkan dengan huruf E, itu merupakan gaya persatuan muatan jika muatan tersebut ditempatkan pada suatu medan listrik. Pada sesi ketiga ini, mata kuliah elektromagnetika, kita akan membahas tentang pertama, kerapatan flux listrik, yang kedua tentang hukum Gauss, dan yang ketiga adalah divergensi. Kerapatan flux listrik itu kira-kira tahun 1387, Direktur Royal Society di London, yaitu Michael Faraday, dia sangat tertarik pada medan listrik statis dan efek dari berbagai bahan isolator pada medan tersebut. Nah, persoalan ini telah mengganggunya 10 tahun yang telah lampau ketika ia melakukan eksperimen yang terkenal mengenai elektromotansi, yaitu elektromotansi induksi atau kita sebutnya dengan tegangan elektromotif induksi. Ketika ia menyelesaikan eksperimen tersebut, ia membuat sepasang bola logam berbentuk konsentris yang bola luarnya terdiri dari dua belahan yang dapat digabungkan dengan erat. Ia juga mempunyai bahan isolator, yaitu bahan dielektrik yang dapat mengisi seluruh volume antara dua bola pusat. Kemudian Michael Faraday menemukan adanya perpindahan muatan dari bola dalam ke bola luar tanpa memandang jenis dielektriknya, atau disebut dengan flux listrik. Nah, eksperimen Faraday juga menunjukkan bahwa jika muatan positif yang terdapat pada bola dalam semakin banyak, maka muatan tersebut akan menginduksi muatan negatif yang harga mutlaknya semakin besar dan menghasilkan perbandingan yang lurus antara flux listrik dengan muatan yang terdapat pada bola. Jika flux listrik dinyatakan dengan psi dan muatan bola dalam dengan Q, maka menurut Faraday psi itu sama dengan Q, di mana psi adalah flux listrik dan Q itu muatan bola dalam. Nah, perlu diingat bahwa flux listrik ini merupakan besaran skalar. Nah, untuk kerapatan flux listrik D merupakan vektor medan. Jadi arah D pada tiap titik merupakan arah garis flux pada tiap titik tersebut. Nah, dan besarnya sama dengan banyaknya gerak flux yang menembus permukaan yang normal terhadap garis tersebut dibagi dengan luas permukaan. Nah, dari gambar yang terlihat tadi bahwa kerapatan flux listrik mempunyai arah radial dan besarnya yaitu D sama dengan Q per 4pi R kuadrat kali AR. Jika dibandingkan dengan rumus intensitas medan listrik radial dari sebuah muatan titik di dalam ruang hampa, maka E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat kali A kuadrat. Karena D adalah medan vektor baru yang tidak tergantung pada medium, maka dalam ruang hampa D itu sama dengan epsilon 0 dikali E. Persamaan di atas tidak terbatas pada medan muatan titik saja, ya. Untuk distribusi muatan ruang yang umum dalam ruang hampa, maka E sama dengan integral volume Rho D volume per 4pi epsilon 0 R kuadrat kali AR. Hubungan ini turunkan dari muatan titik, cara yang sama akan didapatkan D sama dengan integral volume Rho dV per 4pi R kuadrat dari kali AR.
Nah, bahasan yang kedua, kita akan membahas tentang hukum Gauss. Hukum Gauss ini menyatakan bahwa flux listrik yang menembus setiap permukaan tertutup sama dengan muatan total yang dilingkungi oleh permukaan tersebut. Maka hukum Gauss dengan kata lain yaitu flux listrik total yang melewati suatu permukaan tertutup, Gauss, atau kita bisa menyebutnya sebagai Gaussian surface, yaitu sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan tersebut dibagi epsilon 0. Secara logika, hukum Gauss ekuivalen dengan hukum Coulomb. Jadi psi E sama dengan E kali A. Itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Flux tersebut tidak bergantung pada jari-jari R ya dari bola itu, tapi hanya bergantung pada muatan Q yang dicakup oleh bola itu. Kemudian, untuk distribusi muatan pada permukaan tertutup, ini pada gambar ditunjukkan suatu kerapatan muatan dalam suatu permukaan tertutup. Okay? Nah, Q itu dalam kolom itu muatan, flux listrik akan menembus permukaan tersebut. Vektor D harus diambil pada permukaan dan ds akan berubah besar dan arahnya dari titik yang satu ke titik yang lain. Sebuah unsur penambahan muatan yang luasnya delta S hampir merupakan bagian dari bidang datar. Lalu pada setiap titik P ya pada gambar ditinjau unsur pertambahan permukaan atau delta S ya, dan ambil ds yang membentuk sudut theta dengan delta S. Flux yang menembus delta S merupakan perkalian antara komponen normal dari ds dengan delta S. Sehingga kalau delta psi ya, sama dengan flux yang menembus delta S. Berarti sama dengan ds pada keadaan normal dikali delta S. Atau ds cos theta dikali ds sama dengan ds dot delta S. Nah, pada setiap titik P, tinjau unsur pertambahan permukaan delta S dan ambil ds yang membentuk sudut theta dengan delta S. Nah, flux yang menembus delta S merupakan perkalian antara komponen normal dari ds dengan delta S. Delta psi itu sama dengan flux yang menembus ya. Menembus delta S. ds tadi kan keadaan normal dikali dot S sama dengan ds cos delta S sama dengan ds dot ds. Maka flux total yang menembus permukaan tertutup yaitu psi sama dengan integral d psi atau sama dengan integral tertutup permukaan tertutup ds dot ds. Nah, untuk dx dy yaitu untuk kartesian ya. Sedangkan untuk tabung itu rho dot theta kali d rho. Dan untuk bola itu r kuadrat sin theta dot theta dot psi. Rumusan matematis hukum Gauss yaitu sebagai berikut. Psi sama dengan integral tertutup surface ya. ds kali atau dot ds itu sama dengan q. Muatan yang dilingkupi dapat terdiri dari beberapa muatan titik ya. Dalam hal ini Q sama dengan sigma Q sejumlah N. Maka muatan garisnya itu Q sama dengan integral rho L dot dl. Kemudian untuk muatan permukaan Q sama dengan integral tertutup rho S dot S. Untuk muatan volume itu integral volume rho volume volume. Nah, untuk hukum Gauss pada koordinat bola, kita periksa eksperimen Faraday dengan menempatkan muatan titik Q pada titik asal sistem ya, koordinat bola, dan dengan memilih permukaan tertutupnya, yaitu berupa suatu bola dengan jari-jari A, intensitas medan muatan listrik, muatan titik telah diperoleh, maka E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali R kuadrat kali AR. Nah, pada permukaan bola, ya, ds sama dengan q per 4pi a kuadrat dot ar. Kemudian untuk unsur diferensial luas pada permukaan bola dalam koordinat bola, yaitu ds sama dengan r kuadrat sin theta d theta d psi
sama dengan A kuadrat sin theta D theta D besi, atau ds sama dengan A kuadrat sin theta D theta D besi kali AR. Nah, integrannya menjadi ds dot ds ya, dikali Q per 4pi A kuadrat kali A kuadrat sin theta D theta D besi AR dot AR ya. Kemudian sama dengan Q per 4pi sin theta D theta D besi. Untuk mengarah pada integral permukaan tertutupnya, maka integral batas atas 2pi, batas bawahnya 0, kemudian integral theta, batas atas pi, dan batas bawah 0, itu Q per 4pi sin theta D theta dot C. Nah, di mana batas integrasinya telah dipilih sehingga integrasi dilakukan pada seluruh permukaan bola sekali saja. Ya, integrasi akan menghasilkan integral 2pi batas atas batas bawah 0 Q per 4pi minus cos theta batas atas pi batas bawah 0 dot delta psi. Itu sama dengan integral batas atas 2pi batas bawah 0 Q per 2pi D psi itu sama dengan Q. Untuk pemakaiannya, hukum Gauss ini yaitu pada beberapa distribusi muatan simetris. Pertama, pemakaian hukum Gauss tergantung dari simetri. Dan jika tidak dapat menunjukkan adanya simetri, maka kita tidak dapat memakai hukum Gauss untuk mencari pemecahan. Kemudian, yang kedua, melalui muatan garis-garis sebelah sama, jelaslah bahwa hanya ada komponen radial dari D yang ada. Atau D sama dengan D rho kali A rho. Dan komponen ini hanya merupakan fungsi dari rho. Jadi, D rho sama dengan fungsi rho. Kita lanjut. Pada gambar diperlihatkan ya, sebuah tabung lingkaran tertutup yang mempunyai jari-jari rho memanjang dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan L. Dengan memakai hukum Gauss, maka diperoleh Q sama dengan integral tertutup tabung ds dot ds. Itu sama dengan ds integral pinggir ds ya ditambah 0 integral atas ds plus 0 integral bawah ds. Sama dengan ds integral batas atas L batas bawah Z sama dengan 0 integral batas atas 2pi batas bawah psi sama dengan 0 rho d psi dz itu sama dengan ds 2pi rho L. Sehingga diperoleh ds sama dengan rho sama dengan Q per 2pi rho L. Ya. Jika dinyatakan dalam kerapatan muatan rho L, maka muatan total yang terlingkupi yaitu Q sama dengan rho L kali L. Sehingga menghasilkan D rho sama dengan rho L per 2pi rho. Atau E rho sama dengan rho L per 2pi epsilon 0 rho. Kemudian untuk dua buah tabung konduktor ya, itu dua buah tabung konduktor satu sumbu atau sesumbu. Tabung dalam berjari-jari A dan yang luar berjari-jari B. Panjangnya dianggap tak berbeda. Maka jika dimisalkan distribusi muatan pada permukaan luar dari konduktor dalam adalah rho S, komponen rho hanya merupakan fungsi dari rho, maka tabung lingkaran panjangnya L dan berjari-jari rho, di mana rho itu lebih besar daripada A dan kurang daripada B, dipilih sebagai permukaan Gauss, maka hasilnya Q sama dengan ds dot 2 rho VL. Kemudian muatan total pada konduktor dalam yang panjangnya L itu sama dengan Q atau Q sama dengan integral batas atas L batas bawah Z sama dengan 0 integral 2V psi sama dengan 0 rho S AD do psi kali do Z ya, atau 2Pi AL Vs, dan diperoleh ds sama dengan A rho S per rho. Itu ds sama dengan A rho S per rho, di mana rho itu lebih besar daripada A dan kurang daripada B. Hasil ini dapat dinyatakan dalam muatan persatuan panjang, karena konduktor dalam bermuatan 2V A rho S dalam satuan kolom. Jika panjangnya 1 meter, jadi dengan menuliskan rho L sama dengan 2V A rho S, kita dapatkan D sama dengan rho L per 2pi rho kali A rho. Karena tiap garis flux listrik yang berawal
dari muatan positif pada tabung dalam harus berakhir pada muatan negatif pada permukaan dalam dari tabung luar. Sehingga muatan total pada permukaan tersebut harusnya Q tabung luar itu sama dengan minus 2V AL rho S tabung dalam. Atau 2P BL rho S tabung luar itu sama dengan minus 2V AL rho S tabung dalam. Dan muatan permukaan pada tabung luar sebesar rho S tabung luar sama dengan minus A per B rho S tabung dalam. Oke, jika kita memakai tabung dengan jari-jari di mana rho itu lebih besar daripada B, muatan total yang dilingkunginya menjadi 0. Nah, karena ada muatan yang besarnya sama, tetapi tandanya berlawanan pada masing-masing tabung konduktor, maka ini 0 sama dengan ds 2V rho L, di mana rho itu lebih besar daripada B, dan ds sama dengan 0, yaitu rho lebih besar daripada B. Nah, hasil yang sama akan didapatkan untuk rho kurang dari A. Jadi, kabel sesumbu atau kapasitor sesumbu ya, tidak mempunyai medan eksternal dan tak ada medan pada bagian dalam dari tabung pusat dalamnya. Nah, pemakaian hukum Gauss pada unsur volume diferensial. Mari kita ambil misalkan titik P pada gambar ya. Harga D pada titik P dapat dinyatakan dalam komponen kartesian ya, di mana DO sama dengan DXO AX plus DYO AY ya, plus DZO AZ. Oke, sebagai permukaan tertutupnya kita pilih persegi kotak yang pusatnya P dan panjang sisinya delta X, delta Y ya, dan delta Z. Nah, menurut hukum Gauss itu integral D dot ds itu sama dengan 0. Nah, supaya kita dapat menghitung integral tersebut pada permukaan tertutup, maka integralnya harus dipecah menjadi 6 integral, yaitu satu integral pada tiap permukaan. Jadi integral tertutup S itu D dot ds sama dengan integral depan plus integral belakang plus integral kiri plus integral kanan plus integral atas dan plus integral bawah. Nah, kita tinjau integral yang pertama secara terperinci ya. Oke, karena unsur permukaannya sangat kecil, D dapat dianggap tetap. Maka integral depan itu sama dengan D depan dot delta S depan. Sama dengan D depan dot delta Y delta Z AX. Itu sama dengan DX depan delta Y delta Z. Nah, di sini kita hanya dapat mengaproksimasi harga dx pada permukaan depan tersebut. Nah, permukaan dapat berjarak delta x per 2 dari P ya. Maka dx depan sama dengan dxo plus delta x per 2 ya, dikali laju perubahan D terhadap x. Sehingga dxo plus delta x per 2 itu do dx per do x. Nah, rumusan ini nih diperoleh lebih formal ya dengan memakai suku tetapan dan suku yang mengandung turunan pertama ya dalam uraian Dirac-Taylor dari dx di sekitar P. Nah, kita dapatkan sekarang integral depan ya sama dengan dxo plus delta x do dx per 2 do dx delta y delta z. Oke. Nah, untuk integral belakang sama dengan D belakang dot delta S belakang itu sama dengan D belakang dot minus delta Y delta Z AX. Itu sama dengan minus DX belakang delta Y delta Z. Delta X belakang itu sama dengan DXO minus delta X per 2 do DX per do X. Sehingga integral belakang itu sama dengan minus dxo plus delta x per 2 do dx per do x delta y delta z. Jika kita gabungkan kedua integral tersebut, maka hasilnya integral depan plus integral belakang itu sama dengan do dx per do x delta y delta z. Dan untuk integral kiri plus integral kanan itu sama dengan
do dy per do y delta x delta y delta z ya. Dengan cara yang sama maka diperoleh integral atas plus integral bawah itu sama dengan do dz per do z delta x delta y delta z. Dan hasilnya dapat digabungkan sehingga kita dapatkan pula integral tertutup S d dot ds sama dengan do dx per do x plus do dy per dy plus do dz per do z delta x delta y delta z. Atau integral tertutup S d dot ds sama dengan q itu sama dengan do dx per do x plus do dy per do z plus do dz per do z kali delta volume. Akhirnya kita mendapatkan rumus sebagai berikut. Oke, muatannya lekuk dalam volume ya. Do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z dikali volume. Nah, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang divergensi. Ya. Sekarang kita akan mendapatkan hubungan eksak dari rumus sebelumnya dengan membuat unsur volume menuju 0. Kita tulis persamaannya sebagai berikut ya. Do dx per do x ditambah do dy per do y plus do dz per do z sama dengan integral tertutup S d dot ds per delta volume. Itu sama dengan q per delta volume. Atau jika diambil limitnya, do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z itu sama dengan limit delta volume ya mendekati 0 integral tertutup surface d dot ds per delta volume itu sama dengan limit delta volume mendekati 0 q per delta volume. Nah, jelas bahwa suku-suku terakhir adalah kerapatan muatan volume atau rho ya. Jadi do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z itu sama dengan limit delta volume mendekati 0 ya, integral tertutup S d ds per d delta volume itu sama dengan rho volume. Rumus sebelumnya yaitu mengandung banyak informasi untuk dibicarakan sekaligus ya. Kita pisahkan menjadi dua bagian ya. Do dx per do x plus do dy per do y itu ditambah do dz per do z itu sama dengan limit delta volume mendekati 0 integral tertutup S d dot ds per delta v volume ya. Dan do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z itu sama dengan rho volume. Nah, persamaan di atas tidak mengandung kerapatan muatan dan cara yang dipakai pada pasal sebelumnya ya. Dapat dipakai untuk setiap vektor A. Untuk apa? Untuk mendapatkan integral A dot ds untuk permukaan tertutup yang kecil. Sehingga menghasilkan do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z ya. Sama dengan limit delta volume mendekati 0 integral tertutup surface ya. Permukaan A ds per delta volume. Nah, dengan A dapat menyatakan kecepatan gradien temperatur, gaya, atau medan vektor yang lain. Nah, operasi di atas dinamakan divergensi. Jadi disebut divergensi A. Jadi divergensi A sebagai atau sama dengan div A, kita tulis ya, sama dengan limit mendekati selisih volume mendekati 0, integral S A kali ds per delta volume. Nah, divergensi vektor kecepatan flux A ialah banyaknya aliran flux yang keluar dari seluruh permukaan tertutup persatuan volume yang menuju ke 0. Jadi divergensi positif menunjukkan adanya sumber kuantitas vektor tersebut pada titik yang ditinjau. Divergensi negatif menunjukkan adanya sink atau sunap. Jadi, rumus divergensi pada setiap koordinat, untuk koordinat kartesian, divergensi D itu sama dengan do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z. Untuk koordinat tabung, divergensi D itu sama dengan 1 per rho kali do per do rho dikali rho d rho.
plus 1 per rho do D psi per do psi itu plus do dz per do z. Nah, untuk koordinat bola divergensi D itu sama dengan 1 per R kuadrat do per dr R kuadrat dr ya, plus 1 per R sin theta do theta dikali do per do theta dikali sin theta d theta. Kemudian ditambah 1 per R sin theta do D psi per do psi. Persamaan pertama Maxwell itu tentang elektrostatika. Karena dengan hukum Gauss, integral tertutup surface D dot ds itu sama dengan Q. Kemudian persatuan volumenya, integral surface D dot ds per delta volume itu sama dengan Q per delta volume. Nah, jika diambil volume menuju 0, maka limit perubahan volume mendekati 0 itu integral tertutup surface D dot ds per delta volume, atau sama dengan limit perubahan volume mendekati 0 itu Q per delta volume. Ruas kiri adalah divergensi D dan ruas kanan adalah kerapatan muatan volume. Oke. Jadi dipahami? Pernyataan tersebut merupakan persamaan pertama Maxwell jika persamaan tersebut dipakai untuk elektrostatika dan medan magnet lunak. Dan persamaan tersebut menyatakan bahwa flux listrik persatuan volume yang meninggalkan volume yang menuju 0 sama dengan kerapatan muatan volume di tempat tersebut. Jadi, operasi divergensi dengan menggunakan rumus sebelumnya menghasilkan skalar. Ya. Jadi operasi del, ini ya simbol del, adalah operasi vektor. Del itu sama dengan do dx per do x ax plus do dy per do y ay plus do dz per do z az. Kemudian kita tinjau del d ya, yang menyatakan del dot d itu sama dengan do per do x ax plus do per do y ay plus do per do z az dot dx ax plus dy ay plus dz az ya. Kita tinjau perkalian titik antara vektor satuan. Maka dengan membuang 6 suku 0 kita dapatkan del dot d itu sama dengan do per do x kali dx plus do per do y kali dy plus do per do z kali dz. Kemudian tanda kurangnya kita buang dan kita lakukan operasi diferensial. Maka del dot d itu sama dengan do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z. Nah, hasilnya dikenal sebagai divergensi D. Maka divergensi D-nya kita peroleh del dot d sama dengan do dx per do x plus do dy per do y plus do dz per do z. Operator vektor dipakai dalam kaitannya dengan divergensi. Akan tetapi akan kita temui dalam beberapa operasi yang sangat penting. Yaitu salah satunya adalah U. Dengan U, suatu skalar yang menghasilkan del U sama dengan do per do x ax plus do per do y ay plus do per do z az di U sama dengan do U per do x ax plus do U per do y az plus do U per do z az. Itu hasil akhirnya. Kemudian operator del tidak mempunyai bentuk khusus dalam sistem koordinat yang lainnya. Jika kita meninjau D dalam koordinat tabung, maka del dot D tetap menyatakan divergensi D. Atau del dot D itu sama dengan 1 per rho do per do rho d rho plus 1 per rho do d psi per do psi plus do dz per do z. Oke. Kita tinjaulah rumusan hukum Gauss-nya berikut ini. Ya, integral tertutup surface D dot ds itu sama dengan Q. Nah, dan mengambil Q sama dengan integral volume, rho volume, delta volume. Kita lanjut kemudian mengganti rho melalui persamaannya ya. Jadi del dot d itu sama dengan rho
volume. Nah, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Integral surface d.dx itu sama dengan Q sama dengan integral volume del dot D kali D volume. Nah, rumusan pertama dan terakhir sehingga menyatakan teorema divergensi, yaitu integral tertutup S atau surface itu D dot ds itu sama dengan integral volume del dot D volume. Sehingga integral tertutup S D dot ds itu sama dengan integral volume del dot D volume. Oke, persamaan di atas disebut sebagai teorema divergensi atau dikenal sebagai teorema Gauss-Ostrogradsky. Nah, teorema divergensi menyatakan bahwa total flux keluar dari medan vektor B sampai permukaan tertutup S itu besarnya sama dengan volume integral dari divergensi D. Jadi, teorema divergensi dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Integral komponen normal dari setiap medan vektor pada seluruh permukaan tertutup dengan integral divergensi vektor tersebut dalam seluruh volume yang terlingkung oleh permukaan tertutup tersebut. Oke. Untuk pertemuan sesi 3 ini pada mata kuliah elektromagnetika, ya, apa yang telah saya bahas ini akan saya simpulkan. Pertama, untuk flux listrik ya, atau simbolnya kita ke si E. Ini merupakan ukuran atau jumlah aliran medan listrik yang melalui suatu luasan permukaan tertutup. Itu tentang flux listrik. Yang kedua tentang hukum Gauss ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Gauss itu menyatakan bahwa total flux listrik atau besi yang melalui suatu permukaan tertutup itu sama dengan total muatan yang terlingkupi oleh permukaan tersebut. Atau besi sama dengan Q total. Dengan kata lain, secara spesifik ya, hukum Gauss itu menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sebuah permukaan tertutup sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu kemudian dibagi dengan epsilon 0. Oke. Prosedur penerapan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik itu melibatkan pengetahuan tentang apakah ada simetri distribusi muatan atau tidak. Apabila simetri distribusi muatan ada, selanjutnya adalah membentuk permukaan tertutup matematika atau kita kenal sebagai permukaan Gauss. Untuk permukaan Gauss dipilih sehingga D tegak lurus atau kita sebut dengan istilah normal atau dapat menyinggung ya atau bersinggungan, maka itu sifatnya tangensial terhadap permukaan Gauss. Apabila D tegak lurus permukaan, D dot ds itu sama dengan ds. Karena D tetap di permukaan. Ini. Jika D menyinggung permukaan dalam bentuk tangensial, D dot ds itu sama dengan 0. Sehingga kita harus memilih permukaan untuk memperoleh simetri dari distribusi muatan tersebut. Nah, yang terakhir tentang divergensi. Kesimpulannya, untuk divergensi pada titik tertentu itu merupakan bagian luar flux persatuan volume sebagai volume menyusut di sekitar titik tersebut. Oke. Nah, untuk teorema divergensi menurut teorema kalkulus itu merupakan bagaimana cara mengubah bentuk integral luas menjadi bentuk integral volume. Jadi integral tertutup luas D dot ds itu sama dengan integral tertutup volume D
del dot D kali D volume. Oke, untuk pertemuan sesi 3 ini, mata kuliah elektromagnetika saya cukupkan ya. Untuk minggu depan atau sesi 4, kita akan membahas tentang energi dan gradien potensial. Kalau energi kita sudah sama-sama mengetahui ya. Kemudian untuk gradien potensial merupakan suatu metode yang sederhana ya untuk mencari intensitas medan listrik dari potensial. Jadi pada sesi keempat nanti kita akan membahas tentang energi dan gradien potensial. Oke, jangan lupa dibaca lecture note-nya ya, dipelajari dan kerjakan tugas-tugasnya. Oke, untuk sesi 3 ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada sesi